Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Ibu bisa ketemu lagi di perkuliahan statistika pendidikan ya kali ini, karena di mata kuliah ini kalian dituntut dan diharapkan mampu memahami statistika mulai dari yang paling dasar, pengenalan statistika yang deskriptif sampai ke statistika inferensial. Itu harus jadi ini dalam satu semester ini, makanya nanti dalam satu semester ke depan akan agak padat. Nah, terutama di materi-materi awal ini kalian harus paham benar konsep-konsep dasarnya, paham banget teori-teorinya, mengenal istilah-istilah yang ada dalam statistika, dan jangan sampai terkecoh atau terbolak-balik. Oke. Nah, untuk pertemuan kedua ini Ibu akan kembali mengingatkan tentang yang sudah kita bahas minggu lalu. Apa sih statistika tuh? Ngapain sih kita di statistika? Nah, secara teori, statistika merupakan ilmu. Pastinya ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, sampai menginterpretasikan. Jadi ada 5 tahap. 5 tahap: mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan apa? Menginterpretasikan data angka. Kenapa ada angka di sini, Bu? Karena kaitannya statistika itu untuk uji statistik. Uji statistik sudah pasti yang diuji adalah angka. Maka data yang mau kita olah, yang mau kita analisa, mau kita interpretasikan dengan ilmu statistika harus data yang berbentuk kuantitatif atau angka. Tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif terhadap hasil dari suatu penelitian. Nah, intinya itu. Yang paling penting di situ ada satu kata kunci yang harus kalian pahami, yaitu data. Ya. Makanya insya Allah dalam pertemuan kali ini akan ada 3 yang kita bahas, yaitu data, mengenal secara utuh apa sih data. Mungkin kalian sering dengar apa itu data, tapi maknanya apa? Maknanya sama nggak dengan teori atau yang mau kita pelajari selama 1 semester nanti? Nah, itu yang mau Ibu samakan persepsinya. Pertama data, lalu yang kedua jenis data, dan yang ketiga adalah skala data. Sudah siap? Oke, harus siap ya. Nah, sekarang kita lanjut. Yang pertama, mengenal itu kan pasti kalau kita kenalan sama orang tuh harus tahu dulu siapa namanya. Gak mungkin tiba-tiba nanya sudah menikah apa belum. Nah, ini modus pasti kita harus tahu dulu namanya siapa. Sama dalam mempelajari ilmu itu ya, yang paling dasar itu adalah pengertian atau maknanya. Apa makna data? Ini Ibu sadar dari berbagai macam sumber, makna data itu pada intinya merupakan sekumpulan informasi yang berisi tentang fakta empirik. Nah, ada kata fakta di sini. Maka data tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh dimanipulasi. Data itu harus menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Maka jadilah peneliti yang jujur. Fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk apa? Untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian atau rumusan masalah dalam suatu skripsi itu pasti ada, dan itu diletakkan di bab 1, bab pertama. Nah, dari pertanyaan atau masalah-masalah tadi yang sudah kita buat dalam kalimat tanya, tentunya mau kita jawab dong. Nah, kita jawab dengan apa? Tentu dengan data penelitian. Gunanya apa? Tadi tahap terakhir untuk diinterpretasikan dan mengambil keputusan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mengumpulkan data tadi, tentu kita butuh berbagai teknik pengumpulan data. Maka data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah tadi. Kalau di kuantitatif kan di bab 1-nya disebut rumusan masalah, kalau di kualitatif disebut pertanyaan penelitian, yang berasal dari berbagai sumber dengan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data apa saja, Bu? Nah, itu harus tuntas dibahas pada mata kuliah metodologi penelitian, khususnya metodologi penelitian kuantitatif. Itu data. Jadi data itu fakta.
Fakta ini digunakan untuk apa? Untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dengan berbagai teknik pengumpulan data yang sesuai, teknik pengumpulan data yang secara ilmiah yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu si data, itu makna data. Oke, sekarang kita lanjut. Data itu umumnya ada dua jenis saja. Ada data yang sifatnya kuantitatif itu angka-angka. Ada data yang sifatnya kualitatif itu kata-kata, itu aja ringkasnya. Bedanya di situ. Kalau data kuantitatif maka isinya angka-angka, nanti hasilnya bisa persentase, tabel, grafik dan sebagainya. Kalau kualitatif ya kata-kata, isinya ya tulisan, hasil dari interpretasi, wawancara, observasi dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan adalah data mana yang mau kita gunakan untuk uji statistik? Betul. Kalau ibu tanyakan langsung masih bingung, nggak mungkin. Dari tadi saja sudah berkali-kali ibu katakan data yang mau kita gunakan untuk uji statistika adalah data kuantitatif. Kalau kualitatif bu ya nggak bisa, karena nanti data uji statistik itu bisa kita pakai manual, rumus-rumus, tapi kan itu udah cara lama ya. Bisa juga pakai Excel. Kalau di Excel masukinnya pakai apa dong ya? Pakai angka. Dan yang paling bagus sekarang adalah software statistik, salah satunya adalah SPSS, yang insya Allah akan kita praktekkan pemakaian software tersebut di semester ini. Maka datanya harus angka, nggak bisa masuk ke situ A, B, C, D, nggak bisa. Semuanya sudah dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4, nah berskala itu tadi. Nanti lebih jelasnya untuk penyusunan instrumen kalian akan belajar lebih lanjut gimana sih caranya membuat data ini berubah menjadi kategori skor atau scoring dalam bentuk angka. Pada intinya itu ada dua jenis data yang mau kita gunakan untuk uji statistik adalah data kuantitatif. Makanya sekali lagi ibu tekankan, mata kuliah statistik ini berkaitan erat ketika kalian nanti menyusun skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi kalian sudah mengenal ada dua jenis data secara umum, data kuantitatif dan kualitatif, yang mana tadi bisa saja dipadukan ya, bisa saja dalam skripsi tersebut pendekatannya kuantitatif, tapi ternyata peneliti membutuhkan data pelengkap yang sifatnya kualitatif, misalnya menggunakan wawancara, ya nggak masalah. Tapi data utamanya adalah data yang sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Atau dibalik bu, pendekatannya kualitatif, tapi kok ada tabel-tabelnya, ya nggak masalah kalau sifatnya hanya pelengkap. Tapi pengumpul data utamanya harus pendekatan yang dipilih. Pengumpul data utama artinya apa? Untuk menjawab rumusan masalah tadi. Makanya udah bisa dibayangkan nanti ketika kalian menyusun penelitian, membuat skripsi, membuat rumusan masalah, kalian sudah tahu nih data apa yang mau saya gunakan. Selain tahu jenis data tadi, kalian juga tahu kalau data pada akhirnya dibagi dalam 4 kategori skala atau skala data. Ini di buku-buku statistik atau metodologi penelitian kuantitatif banyak dibahas. Nah, ibu menyingkatnya NOIR, NOIR, supaya mudah mengingatnya. N nominal, O ordinal, I interval, R rasio. Nah, keempat ini akan kita bahas satu persatu beserta contoh. Kalian harus tahu bedanya, harus bisa membuatnya supaya nanti ketika kalian melihat skripsi orang lain, nah tahap pertama kan melihat dulu nih, melihat skripsi orang lain, kalian tahu ini datanya apa. Karena setelah ini ibu akan menugaskan kalian untuk menelaah hal tersebut sebelum kalian membuat sendiri data-data berdasarkan skala-skala tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan skala data yang pertama, yang disebut data nominal. Teorinya, data nominal merupakan data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Intinya, data nominal itu merupakan data di mana angka-angka yang digunakan hanya untuk keperluan identifikasi saja. Keperluan identifikasi atau kategorisasi objek. Nah, jadi data-data itu
tidak dibuat berdasarkan sistem atau urutan tertentu, enggak, hanya kategorisasi aja. Terus tujuannya apa, Bu? Tujuannya kenapa kok nggak pakai urutan? Ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi tidak menggambarkan urutan. Nah, tujuannya hanya untuk memberi label kuantitatif agar dapat membedakan individu yang satu dengan yang lain atau objek yang satu dengan objek yang lain. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Misalnya pada jenis kelamin, misal kalian kan membuat instrumen nih untuk tahu yang mengisi instrumen saya, misalnya mengisi angket saya ini laki-laki atau perempuan, maka nantinya kalian akan mengkategorisasikan bagi yang mengisi angketnya laki-laki dengan angka 1, perempuan dengan angka 2. Kalau mau diubah, Bu, laki-laki 0, perempuan 1, boleh. Atau perempuannya 1, laki-lakinya 2, boleh, terserah, itu bebas saja tergantung peneliti. Yang jelas kalau di sini contohnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Karena tidak menggambarkan urutan-urutan tertentu, maka di sini tidak bermaksud perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau perempuan bernilai 2 dari laki-laki, enggak. Jadi hanya sekedar menunjukkan nanti ketika kita mengkategorisasikan, oh angket ini kodenya 1 untuk jenis kelamin, maka kita udah tahu, oh ini yang mengisi angketnya laki-laki. Oh ini kategorisasinya 2, berarti yang mengisinya adalah perempuan. Jadi hanya sekedar memberi label kuantitatif, hanya mengkategorisasi saja, tidak mengatakan hubungan. Sama seperti contoh yang kedua, peneliti mengelompokkan daerah asal. Nah, misalnya penelitiannya se-Indonesia berdasarkan pulau-pulau, maka 1 dikasih label untuk Sumatera, 2 Jawa, 3 Kalimantan, 4 Sulawesi, 5 Papua. Atau kalau kalian misalnya meneliti di Pontianak misalnya, Kecamatan Pontianak Barat, Selatan, Tenggara, Utara, dan Timur, dan seterusnya, itu digolongkan atau dikategorisasi berdasarkan angka-angka. Nah, angka-angka tersebut disebut data dengan skala nominal. Nah, itu yang paling bawah, paling dasar. Bisa dipahami sampai sini? Gampang, insya Allah gampang. Nah, mindsetnya ingat, di awal kemarin sudah Ibu bilang, mindsetnya diatur dulu. Statistika itu mudah, supaya mudah mencernanya.